Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulu kau bungkam melulu? Apa guna punya banyak ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah, kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Apa guna punya banyak ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Halo, perkenalkan saya Ardi Kamal Karima, kelas 1C. Di sini saya akan sedikit mereview satu software editing audio yang sering saya gunakan dalam berkarya di bidang podcast. Sedikit cuplikan audio di awal adalah hasil audio yang sudah melalui tahapan editing. Dalam dunia podcast, tentu kualitas suara sangat berpengaruh kepada hasil yang berdampak pada daya minat seseorang untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan melalui suara ini. Maka dari itu, dengan mengetahui dan mampu menggunakan software editing, terutama software editing audio, akan menjadi nilai plus bagi kita untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk perekaman sendiri, saya menggunakan aplikasi perekam di ponsel yang saya hubungkan kepada sound card dan memprosesnya menggunakan software Adobe Audition. Di sini saya menggunakan Adobe Audition versi 2023. Untuk kalian yang memakai versi di bawahnya, saya rasa tidak akan bermasalah karena fitur yang saya gunakan adalah fitur-fitur standar yang sudah ada di versi di bawahnya. Sekarang kita sudah berada di software Adobe Audition. Di sini saya sudah memiliki sebuah sampel audio yang sudah saya rekam sebelumnya. Untuk langkah pertama, biasanya saya akan menghilangkan noise dalam audio yang sudah saya rekam ini. Dengan menyeleksi audio dengan Ctrl A, setelah itu masuk ke menu efek, pilih Noise Reduction, pilih Noise Reduction Process. Settingan Noise Reduction yang biasa saya pakai adalah sekitar 70-80%. Setelah itu klik Apply. Setelah melakukan Noise Reduction, langkah selanjutnya adalah menormalis audio yang sudah saya edit sebelumnya. Seleksi semua audio, klik Ctrl A, klik menu favorit. Di sini ada normalis to 0,1 dB. Dan fungsi normalis adalah untuk memperbesar volume audio yang sudah saya noise reduction sebelumnya. Selanjutnya seleksi semua audio lalu kembali ke menu effect, pilih amplitude dan dynamic compression, buat pola seperti huruf M agar membuat audio kita menjadi lebih jelas dan bulat. Mungkin ini adalah settingan saya, dan mungkin kalian punya settingan tersendiri untuk editing audio kalian. Kalian bisa dengar perbedaannya. Halo, perkenalkan saya Ardi Kamal Karima, kelas 1C. Di sini saya akan sedikit mereview satu software editing audio yang setelah melakukan dynamic compression, saya kembali menambahkan efek multiband kompresor dengan masuk kembali ke menu efek. Kalian akan menemukan amplitude compression dan ada multiband kompresor. Di tahap terakhir, saya biasanya menambahkan efek parametric equalizer dengan masuk ke menu efek, terus pilih filter dan equalizer, pilih parametric equalizer. Untuk settingan, biasanya saya memakai pola seperti ini. Dan untuk finishing, saya mengulangi proses normalis seperti di tahap pertama dengan mengklik efek, lalu normalis. Oke,
kalian bisa mendengarkan hasil dari proses editing audio yang barusan saya praktekkan. Kelas 1C. Di sini saya akan sedikit mereview satu software editing audio yang sering saya gunakan dalam berkarya di bidang podcast. Sedikit cuplikan audio di awal adalah hasil audio yang sudah melalui tahapan editing. Dalam dunia podcast, tentu kualitas suara sangat berpengaruh kepada hasil yang berdampak pada daya minat seseorang untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan melalui suara ini. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang dipahami. Saya harap dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kalian tentang editing audio yang mungkin diperlukan dalam kegiatan yang kalian lakukan. Sekian video review aplikasi ini. Saya Ardi Kamal mengucapkan banyak terima kasih.